Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono dan wakilnya Doni Raju resmi mengundurkan diri dari jabatannya masing-masing. Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyebutkan sebagai gantinya, Presiden Joko Widodo mengangkat Menteri PUPR Basuki Hadimulyono sebagai pelaksana tugas Kepala OIKN dan Wakil Menteri Agraria Tata Ruang Raja Juli Antoni sebagai PLT Wakil Kepala OIKN. Pratikno menambahkan, Bambang Susantono akan mendapat tugas baru dan membantu langsung Presiden Jokowi dalam memperkuat kerjasama internasional terkait percepatan pembangunan IKN. Setelah diangkat menjadi pejabat di IKN, Presiden memberikan tugas kepada Basuki dan Raja Juli untuk mempercepat proyek pembangunan IKN. Bukan hanya investasi, fokus Basuki dan Raja Juli adalah menyelesaikan permasalahan status tanah di IKN hingga pelaksanaan proyek pembangunan. Aktivitas manufaktur Indonesia menunjukkan pelemahan dalam 2 bulan terakhir. Bahkan aktivitas manufaktur Mei tercatat menjadi yang terendah dalam 5 bulan terakhir. PMI manufaktur yang dirilis S&P Global menunjukkan aktivitas manufaktur jatuh ke 52,1 pada Mei 2024, lebih rendah dibandingkan April yang berada di level 52,9. Kendati demikian, PMI manufaktur Indonesia masih berada dalam fase ekspansif selama 33 bulan terakhir. S&P Global menjelaskan, masih ekspansifnya PMI manufaktur Indonesia ditopang peningkatan produksi dan pesanan baru. Namun S&P Global juga mengingatkan akan ada awan gelap dan banyaknya tantangan yang ada di depan. Dan kepercayaan diri industri turun ke level terendah dalam 4 tahun lebih. Pesanan ekspor baru turun untuk ketiga kalinya berturut-turut dan stok barang meningkat selama 4 bulan terakhir. Terkait tingkat kepercayaan, S&P menyebutkan adanya kekhawatiran akan tanda penurunan permintaan pasar yang sedang muncul. Tak hanya itu, pelemahan nilai tukar turut menjadi beban dunia bisnis. Indonesia mengalami deflasi pertama sejak Agustus 2023. Data dari Badan Pusat Statistik mencatatkan indeks harga konsumen bulan Mei 2024 mengalami deflasi 0,03%. Dengan demikian, inflasi tahunan di bulan Mei turun menjadi 2,84%. PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menuturkan, kelompok pengeluaran penyumbang deflasi terbesar adalah makanan, minuman dan tembakau dengan deflasi 0,29% dan memberikan andil deflasi 0,08%. Komoditas penyumbang utama deflasi adalah beras dengan andil 0,15% dan daging ayam ras 0,03%. Menurut Amalia, deflasi beras terjadi karena stok yang masih mencukupi. Komoditas lain yang beri andil deflasi antara lain tarif angkutan antar kota, tarif angkutan udara, serta tarif kereta api. Harga minyak mendidih di perdagangan Asia pada awal pekan setelah OPEC Plus memperpanjang pemangkasan produksi hingga tahun 2025. Akibat pengumuman OPEC Plus, harga minyak Brent sempat naik menembus $81,64 per barel. Texas Intermediate menembus ke level $77,48 per barel. Meski begitu, kenaikan harga minyak mentah tertahan akibat spekulasi mengenai gencatan senjata di Gaza. Kartel OPEC Plus yang dipimpin Arab Saudi dan Rusia tersebut mempertahankan produksi sekitar 5,8 juta barel per hari hingga awal 2025. OPEC Plus juga mempertahankan kebijakan pemangkasan produksi 3,6 juta barel per hari hingga akhir 2024. Sementara itu, pemotongan 2,2 juta barel per hari akan dihapuskan bertahap antara bulan Oktober 2024 hingga September 2025. Regulator China menjatuhkan sanksi denda hampir 9,37 triliun rupiah kepada satu unit dari grup Evergrande atas dugaan pelanggaran keuangan. Ini menjadi hantaman beruntun bagi mantan raksasa properti tersebut di tengah proses likuidasinya. Komisi Regulasi Sekuritas China mengatakan pihaknya akan menjatuhkan denda kepada unit Evergrande yaitu Hengda Real Estate akibat laporan keuangan palsu dan penggunaannya dalam penerbitan obligasi. Komisi Regulasi Sekuritas China menyebutkan Hengda memanipulasi pendapatan dan laba pada tahun 2019 dan 2020 dengan membukukan pendapatan di muka. Perusahaan juga gagal memenuhi persyaratan untuk mengungkapkan laporan berkala, informasi tentang litigasi dan arbitrase besar, dan pemberitahuan kegagalan membayar utang.
Regulator mengatakan akan mendenda pendiri Evergrande Hui Kaiyan sebesar 47 juta yuan dan melarangnya memegang posisi eksekutif di perusahaan-perusahaan yang terdaftar di China seumur hidup. Evergrande diperintahkan untuk dilikuidasi pada akhir Januari setelah pengembang properti tersebut gagal mencapai rencana restrukturisasi dengan kreditor. Evergrande gagal membayar obligasi dolar pada tahun 2021 setelah memiliki kewajiban lebih dari 300 miliar dolar Amerika Serikat sehingga memicu krisis properti yang lebih luas di negeri tirai bambu.